Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin, perkenalkan kami dari salah satu kelompok, yaitu kami akan mempresentasikan proyek UAS Analisa Desain dan Perangkat Lunak dengan judul Sistem Informasi Toko Sepatu Online Berbasis Web menggunakan SRS. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Nama Muhammad Hafiz Ramadan dan saya sendiri dengan NIM 23552010123, dan yang kedua ada Salman Makarim 23552010069, dan yang ketiga Danda Aditya Pratama dengan NIM 23552010186. Latar belakang: digitalisasi bisnis memudahkan pelanggan membeli produk secara online tanpa harus datang ke toko. Sistem informasi toko sepatu online dirancang untuk mengelola katalog produk, pesanan, transaksi, dan pelanggan secara otomatis. Sistem berbasis web diperlukan untuk menghasilkan layanan cepat, aman, dan efisien. Deskripsi umum sistem. Sistem memiliki dua aktor utama. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan yaitu registrasi, login, lihat katalog, keranjang, check out, pembayaran, dan riwayat pesanan. Dan yang kedua yaitu ada admin. Admin mencakup kelola produk, kelola pesanan, kelola pelanggan, dan kelola laporan. Lanjut flow proses, pelanggan membuka website, login atau regis. Yang kedua, pelanggan melihat katalog produk, memilih sepatu. Yang ketiga, produk dimasukkan ke keranjang. Contohnya, lanjut checkout. Yang keempat, pelanggan melakukan pembayaran. Yang kelima, sistem mencatat transaksi. Admin proses pesanan. Admin mengupdate status pengiriman. Yang terakhir itu pelanggan menerima barang pesanan selesai. Untuk contohnya ada di samping. Next. Oke, untuk penjelasan contohnya itu, untuk gambar pertama, kita diarahkan pertama itu tampilan website aplikasinya. Yang kedua, user diminta untuk login. Jika belum memiliki akun, user diminta untuk membuat akun. Dan jika user lupa password, kita ada untuk namanya forget password atau lupa password. Setelah user berhasil masuk, langsung diarahkan ke tampilan menu home atau menu page. Itu terdiri dari tampilan yang berisikan jual sepatu. Lalu di situ setelahnya user bisa langsung memilih dengan cara langsung mengklik saja, atau bisa cari di kolom pencarian sepatu mana yang sekiranya ingin dibeli. Lalu di situ user tinggal klik, lalu di situ user ada langsung fitur berbayar, membayar, memasukkan ke keranjang. Nah, jika sudah bisa langsung user untuk check out. Nah, di situ ada langsung payment. Nah, jika sudah payment, lalu akan ada notifikasi seperti payment sukses. Kurang lebih seperti itu untuk workflow. Nah, yang ketiga, use case diagram. Aktor utama yaitu pelanggan dan admin. Use case pelanggan mencakup kurang lebih sama halnya seperti registrasi, login, lihat produk, mencari produk, menambah ke keranjang, check out, melakukan pembayaran, lihat riwayat pesanan. Use case admin yaitu mencakup login admin, mengelola produk, tambah atau edit atau hapus. Yang ketiga mengelola pesanan, mengelola pelanggan, dan melihat laporan penjualan. Use case diagram menunjukkan keseluruhan fungsi yang dapat dijalankan oleh kedua pengguna sistem. Untuk contohnya ada di samping. Nah, untuk contoh diagram case itu sistem informasi toko sepatu online. Jadi
ada eh, dua entitas yaitu pelanggan dan admin. Untuk entitas pelanggan sendiri itu dia memiliki fitur registrasi, login, melihat katalog produk, menambahkan produk ke keranjang, dan melakukan pembayaran. Sedangkan untuk entitas admin sendiri, dia memiliki fitur login, mengelola produk, mengelola pesanan, mengelola pelanggan, melihat laporan penjualan. Kurang lebih seperti itu. Next, ada yang keempat itu ada activity diagram. Activity diagram pelanggan yang pertama login, terus masuk masuk sistem, yang kedua pilih kategori, terus lihat produk, yang ketiga pilih sepatu, setelah itu tambah ke keranjang, yang keempat itu checkout, setelah itu pembayaran, yang kelima itu sistem untuk validasi pembayaran, yang keenam pesanan tercatat, setelah itu pelanggan melihat status. Activity diagram admin yang pertama itu login, yang kedua itu mengolah produk, yang ketiga itu memeriksa pesanan baru, yang keempat untuk update status, setelah itu pesanan diproses, yang kelima generate laporan penjualan. Diagram ini menggambarkan alur langkah di langkah setiap aktivitas pengguna. Nah, untuk penjelasan mengenai activity diagram ini, jadi kita itu mulai dari logo elips itu artinya start mulai. Setelah itu ada persegi panjang itu namanya aktivitas. Kita itu ada aktivitas login, daftar, lalu masuk ke menu jelajah sepatu pencarian. Lalu jika itu kita ada aktivitas tambahkan ke keranjang dan itu ada fungsi detection yaitu fungsi ya atau tidak. Itu untuk tambah item lagi jika ya kita itu diarahkan untuk kembali menjelajahi sepatu. Tetapi jika kita tidak, itu langsung diarahkan ke check out lalu bayar, lalu pesanan dikonfirmasi oleh penjual. Seperti itu untuk dari versi pelanggannya. Dan untuk dari diagram activity untuk admin itu kita mulai juga dari start, lalu diarahkan ke login dashboard admin. Lalu itu kita ada menu tambah dashboard. Sedangkan kalau di bagian admin sendiri itu kita memiliki banyak aktivitas. Nah, salah satunya mungkin ada kelola data produk, kelola data pelanggan, kelola pesanan, tambah edit hapus produk, lihat atau edit data pelanggan, konfirmasi atau update pesanan. Lalu kita juga bisa aktivitas simpan perubahan, lihat laporan penjualan. Ya, setelah itu kita logout dan mungkin itu saja. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram pemesanan produk. User memiliki produk, yaitu sistem menampilkan detail. Yang kedua, user menambahkan ke keranjang. Sistem menyimpan data keranjang. Yang ketiga, user checkout, yaitu sistem meminta data pembayaran. Yang keempat, user melakukan pembayaran, yaitu sistem memverifikasi. Dan yang terakhir, sistem membuat pesanan, yaitu admin memproses. Nah, untuk penjelasan mengenai sequence diagram itu, yang pertama ada entitas pelanggan itu, dan yang paling atas itu ada nama toko dari aplikasi SRS yang kita buat itu, yaitu sistem penjualan sepatu sos spesial. Nah, itu untuk pelanggan sama diarahkan untuk login, daftar, berhasil login, melihat katalog sepatu, menampilkan produk, memilih produk, detail produk, menambahkan ke keranjang, lalu produk ditambahkan, melakukan check out, dan from check out lalu pembayaran. Lalu setelahnya di entitas pelanggan itu mengarahkan ke halaman pembayaran, menampilkan konfirmasi pembayaran. Dan gateway pembayaran untuk gateway pembayarannya sendiri itu dia itu nanti mengirim dari adminnya itu mengirim kode untuk permintaan pembayaran atau bisa juga mengirimkan tautan pembayaran. Nah, lalu untuk dari entitas pembelinya sendiri itu langsung melakukan pembayaran. Nanti dari entitas
adminnya itu dia mengkonfirmasi pembayaran apakah pembayaran berhasil atau tidak. Nah, nanti setelah dikonfirmasi oleh admin dari entitas pelanggan itu menampilkan konfirmasi pesanan. Kurang lebih seperti itu. Untuk dari sequence diagram admin itu, untuk admin itu awalnya kita login ke dashboard, setelah berhasil login itu kita memilih menu untuk mengelola produk, menampilkan daftar produk, menekan tombol tambah produk, menampilkan form tambah produk, mengisi form atau mengupload gambar jika memang sepatunya kondisinya sedang restock atau nambah produk baru, kurang lebih seperti itu. Next, yang mana itu ada kelas diagram utama sistem. Kelas yang terlibat yaitu ada yang pertama produk, ID produk, nama, harga, stok. Yang kedua itu ada pelanggan, ID pelanggan, nama, email, alamat. Yang ketiga ada pesanan, ID pelanggan, tanggal, status. Yang keempat itu ada detail pesanan, ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah. Yang kelima itu ada admin, ID admin, username, password. Relasi antar kelas merupakan hubungan satu kebanyakan antar pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan produk. Nah, nah, sebelum saya menjelaskan tentang gambar sequence, gambar kelas diagram ini, saya akan menjelaskan dulu apa itu kelas diagram. Kelas diagram itu adalah diagram UML yang digunakan untuk memodelkan struktur statis dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Diagram ini menggambarkan blueprint atau rancangan dasar dari sistem yang akan dibuat. Jadi untuk penjelasannya itu, pengguna itu memiliki sebuah tipe data, yaitu mungkin ada bilangan bulat, teks nama, teks email, teks kata sandi, dan itu tipe datanya berupa string. Dan untuk pelanggan sendiri itu kita memiliki tipe data daftar, beli, lihat pesanan, itu memiliki banyak macam tipe data juga. Nah, untuk admin sendiri itu ada masuk admin, kelola produk, kelola pesanan, lihat laporan. Dan untuk pelanggan itu memiliki keranjang tersendiri yang terdiri dari mungkin tipe data, variabel, bilangan bulat, daftar item, desimal total itu menggunakan tipe data float atau yang lain. Untuk admin sendiri untuk pesanan memproses pesanan itu dia itu memiliki bilangan bulat, eh, fungsi tanggal, fungsi string dan fungsi float juga. Dan untuk mencakup produknya itu berisi bilangan bulat, teks nama untuk string, nah, desimal harga itu mungkin untuk float, bilangan bulat itu juga mungkin untuk float dan teks gambar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulan daripada presentasi yang kami sampaikan yaitu sistem informasi toko sepatu online berbasis web berhasil mendukung proses transaksi digital dengan fitur yang lengkap dan terintegrasi. Sistem memberikan kemudahan bagi pelanggan sekaligus membantu admin mengelola data secara otomatis. Terima kasih. Mungkin eh, segitu penyampaian ataupun presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi yang kurang ataupun cara penyampaian daripada kami sangat kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.